Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu latar belakang munculnya model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang sudah dikembangkan para ahli sejak lama. Salah satu tokoh utama model pembelajaran ini adalah John Dewey. Balance 2011 mengungkapkan bahwa sekitar tahun 30-an dan 40-an, salah seorang filsuf terkenal yaitu John Dewey berusaha mencari sarana pendidikan untuk memastikan bahwa setiap siswa akan tumbuh dan berkembang menjadi warga yang bertanggung jawab. Sementara itu, psikolog sosial Morton Deutsch juga mempelajari mengenai kerjasama dan konflik, sehingga ia percaya bahwa kerjasama sangat membantu dalam membangun kepercayaan diri seseorang dan dapat menjaga hubungan antara individu dan kelompoknya. Yang kedua yaitu pengertian model pembelajaran kooperatif. Pada pembelajaran kooperatif, para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran. Dalam kelas kooperatif, siswa diharapkan dapat saling membantu, saling mendiskusikan, dan berargumentasi untuk mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat itu dan menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-masing. Hal ini karena keberhasilan dalam pembelajaran kooperatif sangat ditentukan oleh bagaimana kerjasama antar anggota dalam kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu landasan pengembangan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif terlahir atas dasar hasil penelitian. Perkembangan model pembelajaran ini dilandasi baik secara teoritis maupun yuridis. Yang pertama yaitu landasan teoritis. Model pembelajaran kooperatif ini dilandasi oleh teori konstruktivisme sosial dari Vygotsky. Beliau memberikan penekanan bahwa pengetahuan yang dimiliki para siswa dibangun secara mutual oleh mereka. Adanya teman atau orang lainnya dalam pembelajaran akan membuka wawasan para siswa untuk melakukan evaluasi dalam memperbaiki pemahaman yang selama ini mungkin kurang tepat atau salah. Melalui ini, siswa memiliki pengalaman dalam konteks sesuai guna mengembangkan pemahaman dan pemikiran ke arah yang lebih baik. Yang kedua yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis dari pengembangan model pembelajaran kooperatif terkait dengan payung hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu yang keempat, prinsip pembelajaran kooperatif. Untuk mengembangkan pembelajaran kooperatif, Lee dan Lam tahun 2013 mengemukakan 5 prinsip penting yang harus dikembangkan, yaitu yang pertama, saling ketergantungan positif. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, interaksi langsung. Yang keempat, penggunaan keterampilan sosial, interpersonal, kolaboratif, dan kelompok kecil yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu kerja sama dalam kelompok. Selanjutnya, yang kelima yaitu kelebihan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif. Kelebihan model pembelajaran kooperatif dibandingkan dengan model pembelajaran lainnya, menurut Jarolinek dan Parker, yang pertama yaitu memiliki saling ketergantungan positif satu sama lain. Yang kedua, adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu. Yang ketiga, setiap siswa dilibatkan dalam semua aktivitas baik dalam perencanaan pembelajaran maupun dalam pengelolaan kelas. Yang keempat, pembelajaran lebih menyenangkan. Yang kelima, antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru terjalin dengan baik. Dan yang terakhir, siswa memiliki kebebasan dalam mengekspresikan ide, gagasan, pengalaman, pikiran, keterampilan, dan sebagainya. Kemudian, kelemahan dari pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh Isjoni yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, sehingga diperlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Yang kedua, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai.
Yang ketiga, selama diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, saat diskusi kelas terkadang didominasi seseorang, hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Yang keenam yaitu ada langkah-langkah model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu penugasan secara tepat, yang kedua interaksi guru dan siswa, yang ketiga interaksi siswa dengan siswa, yang keempat interaksi siswa dengan materi pelajaran, dan yang terakhir ekspektasi peran siswa. Kemudian ada yang ketujuh yaitu jenis-jenis model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu Team Game Turnamen, yang kedua Student Team Achievement Division, dan yang ketiga Jigsaw, kemudian yang terakhir yaitu Group Investigation. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.